eh, Bapak kita satu ini, Pak Yudhistira Dwi Wardana Asnar, dan dipandu oleh saya, ya, Torendika Bukit, sebagai moderatornya, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Bapak kita ini ya, yang hebat ini. Oke, jadi saya perkenalkan secara singkat. Nama beliau itu adalah Yudhistira Dwi Wardana Asnar, ST PhD. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, bidang keilmuan yang digeluti oleh beliau sampai saat ini itu adalah rekayasa perangkat lunak dan keamanan sistem perangkat lunak. Latar belakang pendidikan beliau adalah S1 mengambil prodi Teknik Informatika di ITB, dan kemudian langsung lanjut ke S3 ya. Jadi S2-nya di bypass sama beliau, hebat sekali gitu ya. Jadi di S3-nya itu beliau mengambil di Italia, ICT International Doctorate School di Università degli Studi di Torrento. Jadi sepertinya mood beliau ini lagi baik ya, karena Italia mainnya bagus di Euro saat ini gitu. Oke, jadi sebelum tidak usah memperlama waktu ya, langsung saja kita dengarkan materi presentasi dari beliau. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak. Tori itu padahal tahu kalau saya tidak pernah berkenan kalau dipanggil Pak ya. Jadi buat teman-teman, baik mungkin perkenalkan, nama saya Yudhistira Dwi Wardana Asnar, atau biasanya orang manggil saya adalah Yudis Asnar gitu ya. Tadi hampir benar tuh semua biografinya tadi, bukan Torrento tapi Trento. Oke. Kalau dibilang bahwa saya kebetulan lagi senang karena Italia main bagus, ya benar gitu ya. Saya bukan penggemar bola, tapi kalau Italia jalan terus, alhamdulillah. Kalau sama nontonnya cuma Piala Dunia aja gitu. Euro aja nggak saya tonton ini. Tapi berhubung Italia masuk semifinal ya, oke lah nanti nonton lah ya. Semoga bukan pertandingan terakhir nih lawan Spanyol nanti. Baik, mungkin kalau ada rekan-rekan yang akan mau bertanya terkait dengan beberapa hal, mungkin kita langsung saja ditaruh di kolom chat ya, Pak siapa? Ya. Tori, nanti mungkin Iya, dibantu di untuk chat. rekap. Ya. Ya, baik. Oke. Nanti akan saya bacakan. Suara saya terdengar dengan jelas, rekan-rekan sekalian? Tori, aman ya suara? Di Layar saya sudah terdengar dan layar juga. Oke, siap. Oke, baik. Saya kan bercerita sedikit pengalaman kami. Jadi kalau dibilang bahwa ini kerjaan saya, mungkin kerjaan saya itu malah paling minor di antara rekan-rekan ini. Tori salah satunya yang banyak juga mengerjakan terkait dengan ini, karena tapi ya standar lah ya, kalau masih anak-anak nggak beraninya cuma ngoding, tapi nggak berani ngomong di depan nih. Jadi hari ini saya akan bicara sedikit terkait dengan fungsi data terbuka dalam mengembangkan proses demokrasi, dalam hal ini e-demokrasi. Bagaimana sebuah proses demokrasi itu ditunjang oleh sistem elektronik kalau kita bicara dalam rangka pendidikan tinggi 101 ya di ITB. Nah, outline-nya kurang lebih seperti ini. Jadi apa itu data terbuka? Lalu ketika kita bicara apa itu data terbuka, kita akan nanti ada dua kasus, yaitu ada pemilu 2009, oke, dan pilkada 2020. Jadi saya nggak mau bahas pilkadanya, saya bicara secara teknikal dan bagaimana data yang sudah dibuka oleh penyelenggara pemilu KPU itu kita bisa manfaatkan sebenarnya, atau kita bisa melihat sesuatu yang berbeda di sana. Nanti ada contoh satu sistem yang dibangun oleh rekan-rekan muda di kelompok kami, Tori salah satunya juga, yang mengolah data itu menjadi sesuatu yang lebih mudah dikonsumsi oleh rekan-rekan publik gitu ya. Jadi kita bicara mungkin pertama apa yang disebut dengan data publik. Jadi kalau kita bicara data publik adalah open data, itu adalah data publik yang bisa diakses, oke, dan akhirnya membuat masyarakat, perusahaan, organisasi melakukan bisnis baru, ya. Jadi kalau kita lihat usaha baru itu bukan lalu membuat suatu komersial ya. Kalau kita bicara di bahasa Inggris itu adalah kita bicaranya bisnis baru dengan menganalisis pola dan tren serta mengambil keputusan berbasis dengan data. Dan harapannya adalah bisa menyelesaikan persoalan yang kompleks. Jadi ini ide bagaimana data itu dibuka. Jadi
open data itu tidak melulu kita bicara di aspek pemerintahan saja atau penyelenggaraan negara, tetapi bisa saja perusahaan kayak ITB. Oke, kami juga lagi setup nih bagaimana kalau kita mau melakukan open data, apa yang harus kita disclose datanya. Oke, jadi tidak hanya bicara pemerintahan, tapi bisa saja organisasi-organisasi kemasyarakatan atau malah bisnis. Jadi kalau kita bicara ada beberapa BUMN melakukan open data untuk membuat challenge, itu juga open data. Nah, ketika kita bicara open data di sini, kita bicara 5 struktur. Jadi ini referensinya adalah Tim Berners-Lee, jadi salah satu bapak yang menghasilkan web ya, bapaknya web gitu ya, Tim Berners-Lee. Jadi kalau kita bicara www, nah ini inventornya adalah beliau. Jadi beliau mengkategorikan bahwa yang namanya data terbuka itu ada tingkatannya. Oke, ada sekedar hanya bintang 1 kita bicara, sekedar data itu available on the web. Jadi kita bisa lihat nih, banyak sekali organisasi pemerintahan atau organisasi kemasyarakatan mempublish datanya. Hanya sekedar dalam bentuk PDF kah, even dalam bentuk screen capture kah, seperti itu. Tapi kendalanya di bintang 1 itu kita tidak bicara data yang mudah diproses oleh mesin. Biasanya formatnya non-structured ya, non-structured. Jadi entah bentuknya image atau PDF yang susah sekali diekstrak datanya oleh mesin. Lalu yang kedua adalah datanya sudah terstruktur dalam bentuk yang machine readable. Nah, ini bisa saja bentuknya spreadsheet, bisa bentuknya table, JSON seperti itu. Oke, jadi datanya sudah terstruktur gitu ya. Tapi biasanya bedanya 2 dengan 3 menggunakan format yang non proprietary. Jadi ada data yang terpublikasi secara terstruktur tapi menggunakan proprietary. Proprietary itu contohnya apa sih? Kalau dulu kita lihat ada yang namanya XLS ya. Jadi punyanya Microsoft Office itu proprietary. Tapi kalau kita bicara yang baru XLSX itu open format. Jadi kalau kita mempublish data kita dalam bentuk XLS, hanya bisa dibuka oleh Word dengan baik. Kalau kita mempublish data kita dalam bentuk XLSX, itu adalah karena itu adalah open standard punyanya ISO ya. Seperti itu. Jadi tim Berners-Lee bilang, oke, kamu kasih datanya, tapi kalau hanya orang tertentu yang bisa atau hanya program tertentu yang bisa membacanya, itu sebenarnya bukan open format. Oke. Nah di bintang 3 dimandatkan di open format. Nah ini sekarang coba diraih banyak oleh institusi Indonesia. Jadi kalau kita pergi bisa ada data.go.id. Itu salah satu portal untuk mengkonsolidasi open data effort yang ada di pemerintah Indonesia. Nah, itu mereka banyakkan meraih untuk mencapai 3 star ini. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan yang 4 star? Nah, 4 star ini menggunakan RDF. Jadi RDF itu strukturnya kayak tuple, benar-benar seperti halnya sebuah basis data relasional. Tapi mudah. Jadi kalau kita bicara CSV itu kan satu file gitu tidak punya relasi ya. Jadi kalau kita bicara saya ngajar di ITB gitu ya. Kan ada ITB, ada saya. Nah, ini harus di-relate nih. Nah, kalau tidak bisa di-relate, ya itu berarti masih bintang 3 nih. Oke. Nah, ketika kita bintang 4, ini datanya harus menggunakan standardized format. Jadi ada yang namanya RDF format gitu. Jadi kalau kita bicara Bandung itu yang Bandung yang mana sih? Karena kalau kita bicara Bandung itu ada 3 Bandung nih. Ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bandung Barat. Jadi kalau pada waktu saya juga terlibat di tim developernya Situng dan Sirekap. Jadi pada waktu kami pertama landing bantu teman-teman KPU, kita juga bingung nih. Karena menurut ternyata kalau kita bicara Bandung itu artinya Kabupaten Bandung. Kalau kita merefer pada kota Bandung, itu adalah kita nyebutnya adalah Kota Bandung. Oke. Tapi ada lagi, kalau nggak salah itu, saya lupa. Oh ya, Bengkulu. Bengkulu itu adalah Bengkulu Kota atau Bengkulu Provinsi. Nah, kalau ketika kita pakai Excel atau CSV, kita nggak bisa membedakan itu. Tapi kalau kita pakai RDF, kita bisa lihat ada tipenya. Setiap entitas itu ada tipenya. Ini kita bicara 4 star. Lalu yang namanya 5 star itu link open data ini sebenarnya jadi semua data itu benar-benar terrelasi satu dengan yang lain. Karena contoh kalau kalian bicara di akhir kepemimpinan Presiden kita sebelumnya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono SBY, itu kita sempat punya isu di mana luasan hutan lindung menurut
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ini berbeda. Makanya ya saya bisa mengerti ketika zaman pemerintahan yang sekarang ya sudahlah lingkungan hidup dan kehutanan gabungin aja deh dari satu. Oke, karena ada hal itu. Karena apa? Semantik meaning-nya berbeda. Karena tidak menggunakan sebuah semantik meaning untuk merelasikan data itu. Jadi kalau teman-teman yang dari IT, Anda bicara relational model, ada gunanya loh di dunia sana ternyata. Nah, ini adalah portal yang tadi saya bicara data.go.id. Jadi kalau kita bicara dulu diinisialisasi mulainya adalah oleh presiden sebelumnya Pak SBY dengan unit yang namanya UKP 4. Sekarang tetap di-refer dengan kantor staf kepresidenan. Oke. Jadi di bawah. Ada beberapa pemerintahan kota dan provinsi yang punya data portal, DKI Jakarta, Bandung, Bojonegoro, at least itu ya, yang punya seperti itu. Nah, ketika kita lihat sebenarnya apa untungnya, dulu itu memang kalau kita bicara apa sih untungnya pemerintah membuka data. Ketika ini mau mulai ditumbuhkan oleh pemerintah, itu kebanyakan dari mereka adalah memulainya adalah karena aturan. Jadi tahun 2008 itu ada undang-undang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Oke, lalu muncul tahun 2018, tahun 2010 ada satu peraturan presiden juga untuk implementasi keterbukaan. Jadi awalnya adalah karena aturan. Jadi standar ya kalau kita bicara sebelum ada kesadaran, jadi perintah dulu. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat banyak sekali pemerintah kabupaten kota dan provinsi yang membuka datanya. Karena apa? Mereka ingin memiliki pertama image-nya bagus karena akhirnya terbuka. Lalu yang kedua mereka encourage yang namanya participatory development. Jadi partisipasi aktif dari warga untuk pembangunan. Nah, ini yang kita bicara, yang kita mau coba aim. Dan ini memang ada benefitnya ya, baik secara pemeringkatan pemerintah daerah, mereka bisa dapat skor lebih bagus di kacamata pemerintah pusat. Di satu sisi juga akhirnya membuka kepercayaan pada masyarakat, akhirnya untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan atau memberikan solusi-solusi yang lebih inovatif. Contoh, mungkin beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu, sempat ada beberapa kali anggaran itu dibuka. Supaya apa? Masyarakat bisa membantu gitu loh. Oh, kenapa kok anggaran pendidikan di kota saya lebih kecil daripada anggaran ini gitu loh. Atau kita bicara lu ngapain sudah beli di dinas ini beli ini lalu nih. Nah, ini awal-awal open data diimplementasikan, banyak sekali effort di kita bergeraknya adalah mulai dari keuangan. Oke. Ini kita bicara aturan. Nah, lalu kita bicara di konteks pemilu. KPU sudah melakukan ini. Ada sekian banyak open data yang setelah dilakukan oleh KPU sejak KPU itu pertama kali diformulasikan, mungkin saya lupa, 99 saya nggak tahu, tapi yang saya bisa ingat 2024 definitely mereka mempublish. Nah, memang kalau kita bisa lihat, pada waktu pertama kali situng itu luncur, yang ditampilkan itu hanya gambar plano di di layar. Jadi kalau kita bicara pemilu yang zaman dulu gitu ya, tahun 2024 mungkin beberapa teman-teman yang kita lihat itu hanya plano, benar-benar nih saya ambil aja. Jadi hanya gambar ini yang kita lihat. Ini terlihat nggak, Tori? Terlihat jelas. Oke, siap. Oke. Jadi yang dilihat itu adalah ini. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat kalau kita bicara di tahun 2014 kenapa ada kawal pemilu. Karena isunya adalah sekarang kalau kita punya data seperti ini bagaimana kita mensum. Akhirnya mereka melakukan yang namanya crowdsourcing. Jadi datanya, sekali lagi, datanya sudah terbuka. Tetapi tidak machine readable. Menggunakan format kalau nggak salah saya lupa JPEG ya. Jadi itu open format tapi tidak machine readable. Jadi poinnya adalah kalau nggak bintang 1, bintang 2 cuma. Oke, nggak bisa bintang 3 atau pagi bintang 4. Karena apa? Tidak bisa diingest oleh ini. Nah, lalu kita bicara bahwa oke lah, tahun 2014 kita sudah nyampe situ nih. Ya, wal asri ya. Kalau hari ini itu lebih sama dengan besok itu kita manusia yang merugi. Maka akhirnya mereka bicara bahwa oke, kita improve. Akhirnya mau moving.
menjadi sebuah format yang open. Format yang open yang bisa diproses oleh mesin dan bisa direlasikan datanya. Jadi kalau kita bicara di sini, ini adalah kalau kita teman-teman lihat di sini. Tapi kalau kita bicara database-nya yang dikirim ke browser rekan-rekan itu adalah seperti ini. Kita bisa lihat nih angkanya nih. 402474 nih sama. Karena apa? 1 itu adalah kode Provinsi Aceh. Lo kok tahu? Itu standarnya teman-teman Kemendagri ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan bahwa akhirnya kita moving nih sekarang. Jadi kalau kita bicara wilayah 1 itu pasti Aceh dah. Seperti itu. Dan kita bisa tahu kenapa kok 21, 22, nah itu kode calon ya. 0102 kan ya. Karena kalau kami menggunakan 0102 nanti terlalu karena ada angka lagi lah dipakai itu ya. 0 itu kan kalau di komputer bisa saja dirasionalisasikan langsung jadi 1 ya. Gitu. Jadi 01 ya 1, 02 ya 2. Daripada gitu kita pasang padding beneran supaya jadi benar-benar full angka. Jadi sebenarnya sejak pemilu 2019 kita sudah moving ke bintang 3 atau minimal bintang 3, bintang 4 lah dari pendeta. Karena kita bisa lihat, kalau teman-teman nggak percaya sama data ini, ya silahkan ambil datanya, hitung sendiri. Kalau ternyata di Aceh, TPS 1, Aulia Bagok, ternyata gambarnya bukan seperti ini, segera laporkan ke Bawaslu, laporkan ke KPU Kabupaten Kota. Kenapa saya kemarin milihnya begini, kok keluarnya gambar yang lain? Ini bentuk partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawal pemilu. Oke, jadi kita benar-benar mencoba bahwa bagaimana ini prosesnya bisa lebih otomatis. Oke, bisa lebih masyarakat akhirnya banyak sekali kan ya kita bicara kayak kawal pemilu di tahun 2019 kemarin. Karena kita buka informasinya, monggo silahkan kalau ada masalah di data atau apa dipublikasikan atau disampaikan ke KPU. Nah, ketika kita bicara 2020, lalu apa inovasi di 2020? Nah, ini mungkin nggak terlalu terlihat ya. Secara kesisteman di masyarakat sama, oke, tapi pengambilan data tidak lagi dilakukan oleh orang yang ngirim plano C1, tapi langsung difoto dari TPS. Jadi keterbukaan informasi itu, jadi kalau kita lihat gambar tadi itu kan hasil scanan di 2019. 2020 itu langsung difoto oleh KPPS, kalau KPPS-nya mampu ya. Oke, kalau KPPS-nya mampu. Maksudnya mampu gimana nih? Kalau kita bicara, kan bisa saja bahwa mereka nggak punya pulsa atau tidak ada sinyal, tidak ada reception dan kawan-kawan seperti itu, atau memang kan KPPS-nya sudah sangat tua sehingga nggak mampu lah untuk melakukan itu. Nah ini kalau kita bicara, jadi gambarnya tidak lagi gambar yang dilakukan ini. Ini saya langsung aja lah. Jadi, nah, lihat salinannya bentuknya bukan scan-scanan lagi, tapi foto yang langsung diunggah oleh KPPS. Ini bentuk informasi publik. Datanya ada, gambarnya ada, dan ini sudah tahu siapa yang ngefoto, kita tahu. Kalau Anda nggak yakin dengan gambar ini, ya silahkan Anda cek dengan gambar Anda. Ini bentuk partisipasi. Nah, memang banyak orang yang akhirnya, loh, berarti kelihatan dong data ini. Ya iya kelihatan. Karena pemilu itu sebenarnya adalah sebuah proses politik ya. Jadi kalau kita bicara demokrasi, pemilu itu cuma satu saja. Nanti saya akan ceritakan yang lain. Oke. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ketika kita bicara di proses kami di ITB gitu ya, mainly adalah teman-teman Tori dan kawan-kawan dan engineer kami dan saya gitu, kita hanya bicara di aspek pemungutan suara dan sini. Nih, 3, 1, 2, 3. Kalau kita lihat tahapan pemilu. Lalu ada proses pencalonan, penetapan daftar DPT, daftar pemilih tetap, sama penetapan calon. Ini ada proses yang lain. Kami tidak fokus di situ. Oke. Nah, tapi DPT ini juga kan ya, ada some form of
sum of open data sebenarnya, walaupun kita harus melihat karena kalau DPT ada informasi pribadi di situ. Jadi harus dijaga ya. Nah, yang kami bantu KPU, yang kami bentuk visualisasinya, kita hanya fokus di daerah pemungutan suara paling jauh sampai rekapitulasi. Nah, ayo kalau kita bicara teman-teman yang bergerak di IT, kita bisa mengcover ini. Dan kita juga bisa melakukan banyak open data inisiatif di luar kepemiluan, di luar pemungutan suara. Seperti itu. Nah, saya akan cerita sedikit apa yang sudah kita bangun selain membantu teman-teman di KPU untuk Sirekap dan Situng. Oke. Ada notable fact yang menarik di sini. Ini kalau kita lihat data di Sukabumi, versi hitung suara, angkanya sama ya, 33,3%. Tapi kalau kita lihat total suaranya, ada sedikit perbedaan di sini. Memang perbedaan suara tidak merubah proporsi hasil pemungutan suara. Ini adalah versi hitung suara, ini adalah versi rekapitulasi. Jadi teman-teman harus tahu bahwa yang harus dikawal adalah sampai data itu ditetapkan. Karena kita bicara angkanya 50, ketika masuk ke kecamatan, mungkin saja ada orang komplain, ada orang menyatakan bahwa ternyata Tori itu bukan ada di TPS itu, tapi di TPS yang lain, sehingga suaranya dikurangin 1. Bisa. Atau dibilang bahwa kalau memang kejadiannya masif, maka bisa saja kalau kita lihat TPS tersebut harus melakukan pemungutan suara ulang, PSU. Nah, gitu ya. Jadi ketika naik ke kecamatan, naik ke naik ke kabupaten kota, provinsi, oke. Ini data itu seperti itu. Nah, ini yang kami kawal kalau kita bicara di Sirekap. Kita semua proses itu kita catat dengan detail. Dan kita relate nih supaya orang tahu bahwa kemarin nilainya berapa di versi rekapitulasi seperti apa. Nah, kalau kita bicara di Sirekap memang apakah di 2019 ada, tapi bukan jadi major karena orang selalu ribut dengan angka situng, padahal sebenarnya situng itu hanya alat bantu. Sama dengan Sirekap ya. Kalau kita bicara yang ditetapkan itu kan benar-benar yang ada di rapat itu. Kami hanya nyatat saja. Nah, teman-teman harus lihat di sini bahwa datanya ada. Tapi harusnya mulai kita berpikir bagaimana menyandingkan data itu sehingga mengawal proses pemilu. Perubahan pasti akan terjadi ya, karena itu tadi bisa saja kan ya, ada orang yang disinyalir ternyata terdaftar di 2 DPT, terdaftar di 2 TPS dan kawan-kawan seperti itu. Nah, supaya kita bisa melihat kalau ada pergeseran-pergeseran suara itu apakah signifikan atau tidak. Kalau signifikan ya kita bisa saja melaporkan ke Bawaslu contohnya supaya dilakukan penelusuran lebih lanjut. Itu bentuk partisipasi aktif dari seorang warga negara Indonesia. Nah, stop ya, itu bicara pemilu, kita bicara so what we do then. Ketika kita lihat data dari pemilu 2019, kita bicara bahwa pemilu 2019 menarik sebagai open data, tapi tidak menyajikan hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik itu apa sih? Karena tidak terlihat, datanya semuanya dijembreng dalam bentuk Excel dan sangat susah sekali di digest. Oke, kita take different turn. Oke, we are coming from knowledge and software engineering group, kita bikin analitik, big data analitik out of it. Tahapan yang kita lakukan apa? Nggak ada yang fancy. Kita ingest datanya, kita prep datanya, kita standardize, lalu kita enrich datanya dengan external source di luar pemilu 2019. Oke, dan lalu kita visualisasikan. Kita sajikan ke teman-teman bahwa ada fakta seperti ini loh ya. Kita hanya menampilkan, kita tidak menjustifikasi atau menjustifikasi bahwa ini apa. Enggak. Oke, show me the data and just tell it. Oke. Ini ingestions. Jadi balik lagi ya, ketika kita pergi ke sini, ini yang kita ingest. JSON. Langsung kita simpan, kita taruh ke dalam Hadoop cluster kita, untuk selanjutnya kita lakukan proses di atasnya, yaitu standardization dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan di preparation sama standardization, kita look up. Karena kalau kita lihat data ini, bentuknya masih kode. Oke. Contohnya kode wilayah 1, kode wilayah 6728, kode ini. Terus 21 itu paslon siapa sih? 22 paslon apa sih? Seperti itu. Jadi mungkin akan lebih complicated kalau kita bicara di DPR.
Karena kan di DPR itu setiap dapil akan punya 8 calon di setiap partainya. Ya 8 sampai 10 lah tergantung seperti itu. Sehingga nama paslonnya, bukan paslon, nama calonnya akan banyak. Bentar. Nah, lalu kita akan relate. Karena tadi data itu akan terkumpul dari TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten. Nah, jadi data itu akan diagregat. Nah, kita harus relate karena masing-masing akan punya kode sendiri. Nah, ini juga yang menarik kalau kita bicara di Situng, kita nggak mengenal istilahnya kode wilayah. Kayak kantor, kayak kita bicara kode pos. Nah, di Sirekap setiap TPS, setiap kelurahan, setiap kecamatan, setiap kabupaten kota nih, kita punya kode. Dan jadi kalau orang komplain, dia akan nyebutin kode berapa. Dan dari situ kita bisa tahu ini kelurahan atau kecamatan atau TPS atau kabupaten kota. Oke, ini yang kita bicara di sana. Nah, lalu kita enrich datanya dengan paslon, dengan caleg dan kawan-kawan yang ada di luar. Loh, apakah teman-teman KPU nggak ada? Ada. Jadi ada namanya silon, tapi itu data itu tidak publik karena kita mengerjakan ini as if kita adalah bukan developernya Situng ya. Kita benar-benar pure as an ITB dan jadi yang kita lakukan adalah kita nggak nanya data kan, kita scrolling around the internet and we got the data. Oke, baik caleg dari pintar memilih sama dari DPR. Kita bisa tahu nih anggota dewan siapa nih. Dan memang proses scraping, proses data ingestion, enrichment, ini proses yang laborious. Oke. Kerja cerdas dan kerja keringetan. Jadi kalau kita bicara ada kerja cerdas nggak keringetan, ini ada kerja cerdas dan keringetan. Oke. Karena banyak sekali ya kita bicara, lihat ini format wilayah pendidikan beda-beda gitu ya. Tanggal lahir begini gitu ya. Terus ada yang DDMMYY gitu ya. Oke. Ada yang kebalikan pakai Inggris format dan kawan-kawan sebagainya. Jadi tidak terlalu standar. Oke. Oleh karena itu kita harus. Nah, lalu kita visualisasikan dalam bentuk seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan visualisasi yang kita bicarakan. Nah, bentar. Di mana tadi ya? Mohon maaf. Terlalu banyak dashboard yang dibuka. Oke. Ini kita bicara bigdata.itb.ac.id. Sekarang kontennya hanya satu. Kita bisa lihat di sini visualisasi dari data yang tadi ada di sini. Kita bisa lihat contohnya di level Indonesia proporsi hasil suara itu seperti apa sih per partai itu kita bisa lihat. Jadi lebih mudah kan, kita bisa lihat sebenarnya yang merah sama yang kuning itu sebesar apa perbandingannya. Itu dengan mudah kalau kita gambar dengan cara seperti ini, visualisasinya lebih mudah dimengerti. Terus kita bisa lihat di provinsi-provinsi tertentu itu lebih dominan mana. Oke. Nanti kalau ada kenapa kok yang itu diwarnain coklat, yang ini diwarnain biru, ya we try as our best to choose the correct color for them. Tapi ya kadang-kadang banyak sekali yang milih warna biru, jadi birunya harus beda-beda tipis-tipis lah ya. Banyak sekali yang milih warna biru. Oke, hijau juga seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat juga contoh kita bicara di Jawa Timur. Ini kita hanya konsen di DPR ya. Kita nggak bicara DPRD 1, kita nggak bicara DPRD 2. Kita bisa lihat pemenangan di masing-masing dapil. Kita bisa lihat. Dan lalu kira-kira yang berangkat ke Jakarta itu berapa dari mereka. Jadi kita bisa lihat PKB contohnya ada 20 orang dari Jawa Timur pergi ke Senayan. Kita bisa lihat berikutnya Golkar ada 11 dan sebagainya. Nah, kita bisa mulai melihat hal-hal yang menarik di sini terkait dengan seberapa sukses sih kita bicara di ini. Kenapa saya kasih contoh Jawa Timur? Karena saya dari Jawa Timur ya, jadi lebih mudah saya Dan kita bisa lihat ada beberapa partai gitu ya, walaupun mereka mendapatkan suara cukup signifikan, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengirim orang berangkat ke Senayan. Oke. Nah, ini kita harus perhatikan itu. Oke. Lalu ada juga beberapa
Aku kok lupa ya. Tadi kota. Oke, nih. Kita bisa lihat di sini. Jangan ngambil partai penguasa lah. Nanti kalau saya salah ngeklik, pakai PAN lah ya. Oke. Nanti saya kira-kira menjelekkan nama baik. Oke. Di sini kita bisa lihat di sini nama-nama paslon, caleg dari mereka yang berangkat ke Jakarta. Oke, dan berapa perolehan suaranya? Karena belum tentu yang lebih banyak itu pasti berangkat. Belum tentu, bisa saja gitu ya. Di Bandung ini hanya 3 calon. Saya dapat 100.000. Tapi di atas saya dari partai lain dapat 101.000, 100.001 gitu ya. Yang mereka yang berangkat. Sedangkan mungkin di Sumatera Utara, Tori itu cuma dapat mamanya 80.000. Tapi Tori berangkat. Karena apa? Karena dia nomor 2 di sana. Sedangkan saya 100.000 nomor 3. Kita masing-masing double kita cuma punya 2 orang. Contoh yang ini kita bicara. Kita bisa lihat di sini. Dan nanti akan, ya ini kita bisa lihat nih ya. Ini ada orang lebih banyak tapi kok nggak berangkat. Padahal yang di bawahnya berangkat. Ini yang tadi. Oke. Nih. Nanti ada lagi nih. Nah, jadi lebih banyak belum tentu menjamin bahwa kamu akan berangkat duluan ke Senayan. Tergantung kamu ada di dapil berapa. Oke, karena sistem, saya lupa nama sistem perhitungan kursinya sekarang itu. Namanya nama Latin lah, jadi agak susah buat saya untuk kan. Jadi sangue apa gitu ya. Jadi sangue itu darah pada artinya ya. Jadi, tapi istilahnya gini. Apa? Ya, Senwelik ya. Senwelik. Terima kasih Pak Riza. Jadi kursi pertama itu lebih mudah diperoleh jumlahnya dibanding kursi kedua. Sehingga dengan sistem seperti itu, parlemen itu lebih banyak partainya dan kurang lebih rata proses mendapatkan kursinya. Jadi karena kalau partai kucing gitu ya, pertama kali dapat kursi mungkin cuma 100.000, tapi nanti pada waktu yang kedua itu bisa 120.000 harganya. Jadi makin hari makin susah dia dapatnya. Jadi dihitung total partainya dapat nilainya berapa, habis itu dihitung kursinya dapat berapa. Nah, yang paling tinggi di partai itu berangkat duluan. Jadi nggak ada nomor urut 1, nomor urut 2, nggak ngaruh lah sekarang. Jadi tergantung kamu ada di mana, tergantung partaimu sekuat apa di daerah itu. Begitu. Di dapil ya, bukan di pemerintahan. Baik. Nanti kita bisa diskusi lebih dalam kalau teman-teman ada yang tertarik untuk ini. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini data yang tadi itu kami bisa sajikan dengan bentuk yang lebih informatif sehingga teman-teman bisa tahu ya kenapa kok si ini begini dan kira-kira kenapa kemarin itu sebenarnya perhelatan 2011 itu partai warna ini kenapa begini, partai warna itu kenapa begini dan lain sebagainya. Anda bisa tahu perbandingannya. Tidak hanya di dalam bentuk tabel-tabel seperti itu. Jadi lebih mudah dikomprehensifnya. Nah, lalu kita bicara teknologi. Nothing fancy, kita scrap data. Oke, langsung dari sini kita taruh ke big data platforms. Kita menggunakan engine untuk Presto untuk melakukan kalkulasi, query dan kawan-kawan. Habis itu kita pipe ke sini. Jadi arsitekturnya plain simple big data, data lake analytics. Jadi nggak ada yang fancy di sini. Karena kebetulan thanks to teman-teman KPU yang setuju dengan mempublish datanya dalam bentuk JSON. Ya, jadi itu sangat memudahkan kami dalam memproses data. Dan saya yakin teman-teman kawal pemilu juga agree dengan pendapat saya seperti itu. Oke, nah apa yang kita belajar dari melakukan ini semua? Saya tidak berpendapat saya sebagai seorang developernya KPU ya, tapi saya pendapat bahwa ketika kita melakukan ini apa sih yang banyak dikeluh kesahkan sama teman-teman yang ngedevelop. Pertama, data preparations. Oke. Tekniknya harus fancy, terutama apalagi kalau kita sempat mengkorelate. Jadi kalau di website tadi kita mengkorelate kemenangan sebuah partai in correlation dengan sosial demografi datanya BPS. Jadi kita correlate hasil pemilu dengan data dari BPS. Oke. Nah, itu banyak sekali data-data publik di sana, tapi butuh sedikit perjuangan untuk kita melakukan standarisasi. Oke, seperti itu. Jadi proses data preparation itu masih menjadi proses yang notoriously ngabisin waktu. Oke. Nah, lalu kita bicara tadi ya, beberapa instansi memiliki sistem kodifikasi yang berbeda-beda.
Jadi memang datanya BPS itu ada mappingnya dengan Kemendagri, tapi ternyata nggak selalu sama seperti itu. Oke. Nah, lalu yang lebih berat lagi adalah kita harus ngecek lagi nih, gitu. Kualitas datanya seperti apa dan relationship-nya. Jadi data ini tuh relate sama apa saja sih, gitu. Nah, ini yang rada-rada berat, terutama kalau kita bicara proses dapil ya. Karena dapil itu kan nggak apa ya, dapil ini itu mana saja itu kan sebenarnya dapil itu kan struktur yang mungkin akan sedikit berbeda dari satu pemilihan ke pemilihan yang lain. Tidak selalu dapil saat Bandung Jawa Barat satu itu ya itu saja, enggak. Nanti kan tergantung dari jumlah penduduk dari suatu daerah wilayah tersebut. Karena relasi ini yang penting untuk membangun insight. Karena ketika kita bicara analitik itu kan kita pengen tahu toh apa sih yang menarik, ada apa sih. Jadi kalau saya adalah kalau saya adalah contohnya politik consultant gitu ya, saya harus tahu gitu loh. Nanti kalau Tory itu mau nyalonin lagi 2024, enaknya pergi dari dapil mana? Dan harusnya dia pakai partai apa? Kalau kamu pakai partai yang bertabur bintang, bisa saja kamu nggak cukup dikenal oleh masyarakat sehingga kamu nggak bisa dapat job. Tapi kalau saya sebagai civil society, saya juga bisa melihat. Makanya saya peduli dengan Bandung. Bandung itu sebenarnya kekuatan politiknya seperti apa sih? Sehingga kalau saya ingin melakukan terobosan-terobosan, saya harus ngelobi siapa? Saya harus dapat buy-in di parlemen seperti apa? Di DPR-nya maupun di DPRD kotanya. Nah, ini kita bisa lihat. Dan kita juga bisa melihat kan ya, kalau kita mau buat sesuatu ini di Bandung, kira-kira yang menang apa? Kan akan punya sebagai proxy indicator kira-kira preferensi dari masyarakat Bandung itu seperti apa. Gitu. Nah, lalu ada simpulan, kita bicara terkait dengan tadi kalau kita bicara lesson learned, ini kita harapan nih ya, kira-kira gimana sih bahwa pemilu itu hanya salah satu indikator untuk berdemokrasi, masih banyak hal yang lain. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik dengan diskusi seperti ini, drop us line. Jadi tadi ada email saya, bisa kontak email saya, bisa diskusi setelah ini untuk bagaimana kalau kita mengkonsolidasi kekuatan kita nih, gitu ya. Jadi daripada mahasiswa itu ngoprek-ngoprek yang nggak jelas cenderungannya, atau kalau teman-teman punya Batman life ya, night life, untuk ya sekarang kalau yang dulu sukanya begadang keluar, sekarang nggak bisa, ya udah begadang depan komputer, kita ngumpulin data ini dengan cara yang legal. Ingat ya, sekali lagi harus legal. Ini bedanya open data sama WikiLeaks. Kalau WikiLeaks berbeda caranya ya. Kalau kita datanya publik, datanya available, kita ramu itu, kita masak menjadi sesuatu yang lebih interesting buat orang. Nah, membuka data itu hanya langkah awalan saja. Harus ada action atau follow up dari membuka data. Ini contoh saya dengan Pak Riza, kita di grup pernah ngobrol ngawur ya. Bisa nggak kita itu pengen tahu nih, kalau ini ada partai warna abu-abu gitu ya, kan nggak ada ya partai warna. Ini di media ngomong apa saja sih, lalu voting record-nya apa saja. Jadi dia ketika Undang-Undang Cipta Kerja milih gimana, ketika Undang-Undang Pembaruan ITE seperti apa, ini apa, itu ke record. Sehingga next time tahun 2024 ketika dia mau nyalon lagi, dia ada medical record-nya nih. Kamu ngomong ke sosial media seperti apa, berita seperti apa, lalu kamu kemarin nge-vote itu kayak gimana voting record-nya. Jadi kalau kita bicara kalau nggak salah di Jerman, ya, jadi Federal Jerman itu ada yang namanya voting record. Jadi kita bisa tahu nih senator itu milihnya apa saja di setiap isu. Sehingga kalau next time kita nggak happy dengan dia, ya kita bisa tahu, oke, siapa yang kira-kira calon yang buat saya oke. Nah ini kita lagi, saya bukan orang NLP ya, karena itu makanya saya pengen kerja bareng sama teman-teman di kelompok keahlian sebelah gitu ya. Beberapa teman-teman yang di pusat AI bisa kita engage dengan ini. Atau teman-teman lebih mengarah ke pembangunan masyarakat. Jadi kita bicara pembangunan masyarakat, yang kamu ngeritisi dong pemerintah Kota Bandung atau pemerintah Jawa Barat, kenapa proporsi anggarannya begini gitu loh ya. Ya mungkin kalau kondisi sekarang kita bicara semuanya kayaknya pakai COVID ya. Ini hal yang kayak ini kan kondisi yang memang force major ya. Jadi
kita nggak bisa menggunakan ini sebagai dasar untuk planning ke depan. Tapi ya ini mungkin bisa saja teman-teman kita compare lah mungkin. Di Jakarta sekian porsinya, di Jawa Barat sekian, di Jawa Timur sekian. Tapi kenapa kok COVID-nya turun? Nah, itu data tentang COVID itu relatif dibuka, tapi jarang orang menyandingkan. Tidak seseru 2019 lah minimal itu ya, kalau menurut saya. Lalu data terbuka tersendiri selain membuat orang membangun secara partisipatif ya, sebenarnya membuka peluang untuk teman-teman yang di akademisi untuk melakukan penelitian, teman-teman yang di civil society untuk melakukan proposal-proposal pemberdayaan masyarakat, atau teman-teman yang di bisnis untuk membuka peluang usaha. Oke. Memang kalau kita bicara di data pemilu, mungkin tidak terlalu ya. Tapi kita bicara di open data yang lain, contohnya kita bicara data.gov gitu ya. Data.go.id itu US ya. Data.go.id kita bisa tahu nih, jalan itu panjangnya berapa sih? Tonase jalan itu seperti apa? Sehingga kalau kalian punya startup di bidang contohnya mobility atau transportasi, Anda bisa lihat itu sendiri. Gitu ya. Banyak sekali data yang dipublikasikan oleh pemerintah kita yang ada di data.go.id. Oke. Dan ini ya kalau yang akademisi kayak saya bisa jadi penelitian, kalau yang bisnismen atau ya bisa bikin bahan untuk bikin proposal atau bikin penawaran. Oke. Nah, berikutnya apa yang terkait dengan e-demokrasi, apalagi yang terjadi di kelompok keahlian kami, ya, kelompok Knowledge and Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak dan pengetahuan. Kita pengen mengexpand data analitik beyond just elections. Makanya ada upaya untuk merelate dengan data-data di BPS, itu salah satunya. Lalu ada juga saya dengan Pak Riza, contohnya kita bicara pengen buat suatu prototype dari voting systems. Jadi kalau kita bicara, yang berbeda ya. Jadi kalau kita bicara elektronik atau internet itu salah satu. Jadi kalau kita pindah kota atau hari ini saya tugas ke Jakarta, terus ternyata hari ini itu lagi voting, sebenarnya saya nggak usah repot-repot harus ngurusin surat keterangan pindah atau voting di luar daerah dan kawan-kawan, terus kehilangan hak suara untuk di Bandung dan kawan-kawan, nggak seperti itu. Karena apa? Sudah dilakukan secara elektronik. Sistem elektronik tahu sebenarnya kalau Yudis milih di Jakarta itu hanya nge-cash doang. Tetapi vote-nya tetap akan dikomputasikan atau dikalkulasikan di Bandung, seperti itu. Itu secara teknologi mungkin Estonia sudah melakukan itu. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat berbekal pengetahuan saya terkait dengan teknologi dan sedikit tentang jasa pemilihan, kira-kira Indonesia mau kayak gimana nih? Baik, sekian dari saya. Tori, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paparan yang sangat menarik dan informatif sekali ya dari Pak Yudis. Jadi meskipun saya ikut di bagian tim ini, saya dapat hal yang baru juga gitu. Memang kalau ngomong sama Mas Yudis ini pasti ada hal yang baru lah. Kalau nggak ada hal yang baru, pilihannya ada dua, entah kamu sudah dewa atau nggak memperhatikan gitu ya. Oke, jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, ini pertanyaan pertama berat nih. Tulisannya dari WRSD ITB, Bu Putri Saptawati. Apakah bisa diberi tips penting yang do and don'ts terkait open data? Terima kasih. Monggo, Mas Yudis. Jadi tips gimana nih maksudnya nih? Ya? Jadi kalau saya melihatnya begini. Pak Yudis, kan orang itu kita sering membahas begitu bahwa sesuatu yang yang beredar di masyarakat itu somehow itu kurang tepat begitu. Nah, sebenarnya itu sih karena ini adalah webinar ya, mungkin apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan open data tuh kesalahkaprahan yang sebaiknya kita hindari seperti apa? Maksudnya begitu. Makasih. Oke. Jadi pertama, open data itu bukan lalu masyarakatnya akan jadi makmur ya, itu satu ya. Tapi itu langkah awal untuk, jadi gini, di satu sisi gini, open data itu berfungsi untuk membuild trust dari publik. Jadi karena saya terbuka, Anda harusnya lebih percaya lagi. Dan di satu sisi selain trust, Anda juga sebagai pemerintah atau orang yang Anda seolah-olah secara implisit minta tolong. Ini loh dataku. Jadi kalau nanti orang bicara bahwa loh Yudis nggak kayak gitu kok, ya tunjukkan datanya karena saya sudah ngasih data ini ke Anda.
Ini yang pertama sebenarnya. Tapi sebenarnya open data itu sebenarnya kalau terutama ini di pemerintahan menurut saya ini adalah sebuah driving force untuk orang bekerja. Kenapa kok driving? Karena begini, awal-awal open data, saya nggak tahu ya sekarang apakah jangan-jangan balik lagi ya. Awal-awal open data orang itu punya sebuah effort atau sebuah project atau kegiatan untuk menyiapkan open data, untuk menyiapkan data untuk dibuka sebenarnya. Nah, padahal seharusnya sebagai organisasi kita itu selalu menghasilkan data, selalu menghasilkan data. Oke, kalau kita bicara apalagi di dunia pendidikan kita ada data DNA lah, orang masuk ke presensi atau tidak lah, dosen ini ngajar atau tidak, itu kan masalah data. Cuman pilihan berikutnya adalah harusnya mana yang dibuka ke publik, mana yang enggak. Dibuka publik untuk tujuannya apa? Pencitraan dong. 1, 2, minta tolong dong. Oke. Atau 3, membangun kepercayaan. Jadi open data itu bukan berarti kalau saya sudah open maka saya sudah baik. Enggak. Tergantung dari follow up-nya. Itu sih Bu, yang kalau saya melihatnya. Dan open data itu bisa start small ya, jangan harus yang sophisticated, teknologinya harus ada portalnya dan kawan-kawan. Enggak. Prosesnya harus natural. Jadi enggak boleh ada kegiatan tambahan untuk menghasilkan data itu. Enggak. Oke. Oke. Baik, makasih. Yang lain dulu. Baik, silakan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari Pak Mukhlis Fadli. Mohon bertanya, apabila dua data rekapitulasi dari situng dan data manual disandingkan, manakah yang dianggap valid? UU Pemilu kita masih belum menjamin data elektronik valid. Oke, jadi ini seperti berkaitan hukum ini. Oke, jadi kalau dibilang bahwa data elektronik tidak valid, kayaknya Undang-Undang ITE sudah menyelesaikan masalah itu, Pak Mukhlis Fadli. Oke, nah tapi kalau kita bicara kalau di pemilu seperti apa? Nah, di pemilu data yang binding, yang menjadi putusan itu adalah data hasil rekapitulasi. Nah, kalau undang-undang yang sekarang rekapitulasi itu dilakukan secara manual. Ngomongnya manual ya Pak ya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah manual itu nggak pakai Excel? Jadi kalau saya kemarin ngeledekin beberapa orang, lu nggak boleh kita rekapitulasi, nggak boleh pakai sistem elektronik. Loh, kamu nggak pakai Excel. Nggak boleh pakai kalkulator, jadi pakai sempoa. Enggak kan? Kita pakai Excel kan. Nah, seperti itu. Tapi memang data yang binding itu adalah data hasil keputusan rapat pleno rekapitulasi. Bukan data yang keluar dari TPS. Ya, bukan data yang keluar dari TPS. TPS bilang 500. Kalau di atasnya lebih itu, enggak. Bukan itu. Itu yang kita bicara. Kalau kita lihat rejim undang-undang yang sekarang ya. Walaupun kita harus lihat undang-undang pemilu pilpres itu berbeda dengan undang-undang pilkada ya. Jadi itu dua undang-undang yang berbeda. Oke. Tapi kalau kita bicara lebih detail undang-undangnya, saya nggak terlalu menguasai undang-undang Pak. Mungkin forum yang berbeda. Oke, begitu. Semoga menjawab Pak Mukhlis. Iya. Oke, jadi sepertinya sudah habis. Mungkin sambil menunggu pertanyaan lanjutan ya, ada pesan sponsor. Oh iya, ya. Ada lanjutannya kayaknya itu. Ini Excel, SDH diplenokan masih banyak bermasalah. Ya, Excel memang betul. Sudah diplenokan masih banyak bermasalah. Betul Pak Mukhlis, bahwa itu sebabnya ketika kita di Sirekap, kita mengetatkan bahwa orang bekerja di sistem. Bekerja di sistem itu apa? Ya berarti langsung di sistem Sirekapnya. Karena ya itu kita tahu bahwa kalau kita kasih Excel, bisa saja yang dipakai bukan Excel yang dikasih formulasi, atau malahan sebenarnya adalah kita bicara Excel-nya datanya sudah benar, tapi formula untuk ngesamnya yang salah. Kan kita sangat susah sekali kita mentris kenakalan kreativitas dan kenakalan itu ya. Itu maksud saya. Jadi memang satu-satunya cara yaitu tadi ya sudah kerjanya di sistem. Ya memang tak ada kendala ya kalau di daerah tersebut belum ada internet atau internetnya tidak mumpuni bagaimana? Ya, itu yang kita kita coba mitigasi walaupun nggak bisa 100% smooth memang di pengalaman di Pilkada 2020. Begitu. Iya. Oke. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Jadi bisa disampaikan di chat dan bisa juga resen ya kalau mau
menampilkan suaranya ke publik seperti itu. Oke, jadi ada pesan sponsor ya. Silahkan bagi yang sudah hadir di acara ini bisa mengisi link absensi ya, yang ada di chat ya. Jadi perhatikan saja di kolom chatnya, di situ sudah di-share link presensinya. Ini berkaitan dengan sertifikat. Tadi ada yang bertanya juga tuh, berkaitan dengan e-sertifikat. Oh iya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Aziz Fauji. Apakah demokrasi masih sekedar di pemilu, Pak? Tidak, Pak. Jadi kalau kita bicara e-demokrasi pasti tidak di pemilu, tidak hanya di pemilu, tapi kita bicara dari sistem seluruh karena demokrasi itu kan gaya bernegara ya. Jadi ya harusnya di sisi yang lain selain tidak hanya di pemilu. Tadi saya sudah bilang contohnya kita bicara di pembangunan pemerintahan. Itu salah satunya. Jadi beberapa waktu lalu mungkin Jokowi dan Ahok pada waktu masih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta kan sempat mempublikasikan atau membuka anggaran. Oke. Nah, itu salah satu bentuk demokrasi. Walaupun memang sangat itu pertama kali kita coba dan sangat susah sekali untuk memilah anggaran ya karena nggak banyak kan orang mengerti. Tapi itu ya sebenarnya menurut saya itu langkah awal ya untuk bergerak di pelaksanaan pemerintahan. Contoh bentuk demokrasi yang lain mungkin saya akan coba lihatkan ya sembari ini kita. Jadi kalau kita lihat di sini, semoga tidak. Jadi kalau kita bicara di data.go.id gitu, ini kan ada banyak nih. Contoh kita bicara ini bukan kerjanya pemerintah pusat saja, tapi ini banyak pemerintah ya kalau kita bicara Surakarta gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih data yang mereka publikasikan mungkin di tahun 2019 apa saja. Nah, jadi tidak hanya melulu kita bicara kepemiluan, tapi kita bicara bantuan sosial, terus kita bicara banyak rumah terbakar, rata-rata ya, oke, produksi daging dan lain sebagainya. Oke, jadi tidak hanya kita bicara terkait dengan ini, tapi kebanyakan memang kalau nggak terkait dengan pemilu, terkait dengan pembangunan. Oke. Tapi kan pembangunan sendiri sebenarnya, jadi gini, pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau kita bicara sekolah, kan ada yang dibangun oleh swasta ya. Oke. Lalu kalau kita bicara sekolah memang bangun oleh swasta atau oleh pemerintah, cuma ada dua. Jadi yayasan sama pemerintah. Tapi kalau kita bicara institusi pendidikan, itu kan tidak hanya yayasan. Orang kursus itu bikin kursusan seperti itu adalah bentuk pendidikan lagi kan ya. Terus madrasah, guru ngaji dan kawan-kawan banyak sekali. Nah, kalau kita pengen memetakan namanya di Kota Bandung ini institusi pendidikan itu sudah ada di mana saja sih? Nah, petanya akan sedikit menurut saya menarik ya, karena harusnya kan orang itu tidak boleh berjalan terlalu jauh untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Itu kan normatifnya seperti itu. Jadi ada banyak yang lain. Aziz Fauzi selain dari kepemiluan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, terpaksa saya yang bertanya jadinya. Jangan dipaksa. Oke, paling ini pertanyaan dari saya kepada Pak Yudis. Ini berkaitan dengan kita tahu juga ya, memang ada rencana ke depan untuk membangun partisipasi masyarakat itu mulai dari pada saat pemilihan calonnya seperti itu. Tadi Pak Yudis sudah bercerita bagaimana kalau kita buat track record berdasarkan berita-berita ya, berita-berita yang ada gitu. Dan memang itu sebenarnya kan saat ini sedang kita kerjakan juga ya, Pak Yudis juga tahu gitu ya. Nah, pertanyaan saya ini berkaitan dengan open data ini menarik, Pak. Seperti ini, Pak. Jadi kita tahu kalau yang kita kerjakan selama ini kan kita nge-crawling ya atau nge-scraping web-web berita gitu ya, website online berita seperti itu. Dan menariknya beberapa portal berita itu mereka melakukan ada defense mechanism supaya di website mereka itu anti crawling gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung ngejebret ngambil 10 juta artikel dari portal berita mereka seperti itu, Pak. Nah, ini menarik dengan yang diceritakan Pak Yudis berkaitan dengan open data di awal-awal tadi itu yang saya tangkap itu kan memang kalau di pemerintahan memang ya berguna gitu ya, membuka transparansi, membangun
partisipasi aktif masyarakat gitu. Nah, kalau di private ya, misalnya kita bicara portal berita gitu ya, kira-kira apakah ada ya hal atau faktor yang bisa mendorong mereka untuk bisa ya minimal tidak membatasi orang untuk nge-crawling berita mereka lah seperti itu gitu. Ya meskipun kita bisa pakai pintu belakang lah ya, mereka belum bisa betul-betul membatasi gitu ya. Cuman kan minimal kita ada effort lagi lah seperti itu. Kira-kira apakah memang di sektor swasta itu open data itu menjadi sebuah hal yang penting untuk mereka implementasikan atau memang ya memang terbatas untuk kebijakan publik saja dalam hal ini pemerintahan atau pemilu seperti itu, Pak. Oke. Jadi ketika kita melakukan crawling, even ke institusi pemerintah, kita harus paham dengan etika ya. Itu yang selalu kayak berkali-kali kan. Jadi kalau kita bicara di dunia crawling itu ada namanya robot.txt. Itu konvensi yang dipakai supaya orang yang crawling itu respect dengan policy tersebut. Nah, kalau kita bicara bahwa mereka melakukan defense mechanism sehingga nggak bisa di-crawling, kayaknya nggak ada media yang nggak mau di-crawling. Karena kalau dia nggak mau di-crawling, dia nggak jadi relevan di dalam Google Search. Itu yang kita harus tahu. Nah, tapi kita harus, karena gini, ketika dia melakukan paywall atau dia melakukan yang namanya defense mechanism seperti itu sebenarnya bukan, bisa jadi dia itu ada dua tipe defense mechanism. Yang pertama adalah dia melindungi resources. Jadi resources itu apa? Ya kalau kamu sedot, ya sama lah ya. Pada waktu kita di pemilu 2019, kita ditarik sekian banyak orang, terus akhirnya kita kan pasang beberapa layer pengamanan ya, supaya traffic kita nggak habis oleh orang-orang itu saja gitu ya. Nah itu mereka melindungi resources. Tapi yang kedua adalah mereka melindungi bisnis. Karena banyak sekarang koran itu beralih modalnya adalah ke dalam digital. Jadi kamu tuh sebenarnya beli subscription untuk baca berita dari mereka, beli. Nah, kalau kamu crawlingnya seenaknya, bisa saja bisnis mereka tuh punya masalah. Makanya teman-teman harus tahu ya, kayak contohnya kenapa sih Google itu tidak menampilkan isi seluruh artikel ya? Karena kalau kayak gitu sebenarnya kamu melanggar hak cipta dari media tersebut. Jadi sebenarnya kepentingan kalau kita bicara open data, kalau kita bicara kayak track record itu tadi, sebenarnya kita nggak pengen nyedot artikelnya terus kita taruh di situ ya, karena sebenarnya kan kita bukan news aggregator, tapi kita pengen membuat sebuah halaman resume. Tori itu ngomong apa saja, di mana saja, kapan saja, ya kan ya. Nah itu yang kita mau coba lakukan kan ya. Nah sebenarnya ada banyak cara sebenarnya untuk melakukan crawling yang beretika tadi ya. Kalau kita bicara, rata-rata kita bicaranya harusnya yaitu tadi pertama, respect dengan policy-nya mereka, respect dengan bandwidth rate-nya mereka, lalu kalian harus punya throttle mechanism ya, jadi supaya nanyanya contohnya 5.000 request momennya dalam 1 jam gitu ya. Jadi begitu 5.000 ya kamu harus diem, karena mereka punya traffic yang lain. Nah itu yang kita harus lihat seperti itu. Dan kayaknya ada beberapa open source project ya yang sudah mengimplement seperti itu, kayak Scrapy contohnya itu relatively sophisticated lah untuk membangun scraping mechanism yang lebih polite lah, kalau saya bilang. Seperti itu. Oke, berarti harus tetap beretika gitu ya Pak ya. Pastinya. Oke. Nah pertanyaan saya ini mumpung belum ada bertanya ini. Pertanyaan saya yang kedua itu tadi berkaitan itu sih Pak, sektor private gitu ya. Urgensi mereka itu untuk bisa nge-share sebagian lah, kalau misalnya pun tidak bisa semuanya berkaitan dengan hak cipta ataupun proses bisnis mereka, tapi untuk ada beberapa data yang mereka bisa share gitu ya, itu ininya apa Pak? Driving force-nya itu kira-kira apa gitu? Kenapa misalnya kalau saya punya bisnis itu, saya punya data, kenapa saya harus memikirkan bahwa oke, sebagian data saya ini memang saya bisa memikirkan bahwa itu bisa saya payback atau saya kembalikan ke publik gitu Pak. Karena selain image ya, kalau kita bicara selain image kan gampang ya. Tapi sebenarnya urusannya ujung-ujungnya bisnis. Jadi kalau kita bicara di beberapa tech company, contohnya saya itu lupa, Mapper atau Hortonworks ya. Kalau kita bicara di big data Hadoop Battle itu kan ada 3 vendor besar ya di Hadoop itu, ada Mapper, ada Hortonworks, sama saya lupa Cloudera. Mereka tuh sering sekali merilis data benchmark mereka.
termasuk tes datanya, tes case-nya, tes script-nya, dan kawan-kawan sebenarnya. Nah, ini adalah bentuk sebenarnya orang untuk, ya kalau saya bicara, ngapain mereka ngetes ini? Nah, pertama, untuk membuktikan how great I am with respect to my competitor. Kalau kamu nggak percaya ini data source-nya, ini tes script-nya, you run your own experiment. Gitu. Walaupun menurut saya, nearly impossible gitu ya untuk orang lain mereproduce kelas sebesar itu gitu ya. Ya mungkin bisa hanya melakukan mungkin Google, Amazon kayak gitu-gitu ya, which is nggak ada gunanya, ngapain mereka juga melakukan itu. Jadi mereka untuk membuktikan atau memberikan evidence yang kuat terhadap klaim-klaim bisnis mereka. Itu satu. Atau yang kedua, flatten the competitions. Maksudnya flatten the competition itu gimana? Jadi gini, ada beberapa, saya tuh lupa. Memang kebanyakan ini di tech company ya. Jadi saya tuh lupa. Salah satu tech company itu saya lupa antara Intel, IBM atau. Jadi mereka itu sebelum exit ke bisnis yang lain, semua data terkait dengan bisnis yang lama sama mereka dump keluar. Supaya apa? Supaya competitiveness-nya itu turun. Gitu. Ya memang ujung-ujungnya kan kamu kayak kentut terus habis itu kamu pergi gitu ya. Itu kan akhirnya ruangan itu jadinya nggak bervalue atau mungkin IP-nya nggak banyak ya, intellectual property-nya jadi nggak banyak. Ya itu salah satu contoh yang lain ya. Atau kita bicara kayak Pertamina gitu ya, ngedisclose bukan ngedisclose lah lebih tepatnya, ngebuka publik lokasi SPBU. Supaya apa sih? Supaya masyarakat tahu, supaya gini loh, kalau Pertamina bikin aplikasi kayak Google Map susah, kualitasnya nggak akan segitu gitu loh. Nah, kalau dia buka API dan kawan-kawan, nah ini banyak orang yang bisa mengkonsum seperti itu, sehingga mungkin bisa bikin aplikasi atau apa yang lebih bagus dari Pertamina, sehingga secara tidak langsung menaikkan brandnya Pertamina kan. Orang kalau mau minum mobilnya pasti ke Pertamina, ya sudah. So we will help them to find our gasoline station kan gitu. Itu ujung-ujungnya pasti bisnis. Ujung-ujungnya pasti bisnis. Cuman memang kalau kita bicara di Indonesia menganggap bahwa knowledge itu sesuatu yang harus dilindungi. Oke, therefore datanya juga harus dilindungi. Padahal kita harus tahu kadang-kadang kalau kita melindungi data, kita tuh secara tidak langsung juga tidak menumbuhkan ekosistem dari bisnis itu. Itu ya kalau kita bicara. Ya, contohnya kayak BPJS, mendisclose lokasi vaskes gitu ya. Kenapa ya? Macam-macam ya, Halodoc bisa bikin, macam ya banyak kan aplikasi-aplikasi seperti itu yang bisa dibikin on top of data itu. Oke, terima kasih jawabannya Mas Yudis. Belum ada pertanyaan baru, berarti saya lagi yang bertanya. Mau bertanya ini Mas, ini kan tadi, ini sepertinya pertanyaan terakhir saya sih. Kan tadi kita sudah berkata bahwa open data itu membuka peluang partisipasi masyarakat dan juga ada peluang-peluang lain ya, misalnya bisa menjadi konsultan atau apapun gitu. Kalau memang yang tadi Pak Yudis tunjukkan itu di telisik data itu kan memang di halaman awalnya itu kita pada saat pertama kali masuk user itu kan memang kita langsung jepret, kita tampilkan apa saja yang diolah ini sumbernya dari mana gitu ya. Kita sudah punya disclaimer secara jelas seperti itu. Saya mau bertanya itu kira-kira etika, misalnya kita ambil data orang lain gitu, open data gitu ya, kita olah dan ternyata data itu kita manfaatkan untuk keuntungan kita sendiri, entah kita buat laporan berbayar atau bagaimana, itu apakah ada etikanya gitu. Misalnya kalau kamu dapat datanya gratis, hasil analitiknya nanti harus gratis gitu, atau cukup di-disclaimerkan saja atau bagaimana seperti itu, Mas? Oke. Jadi mungkin ada dua hal yang berbeda ya. Menurut saya gini, disclaimer itu adalah perlindungan dari pemilik site atas konsekuensi hukum yang mungkin terjadi terhadap diri dia. Jadi kalau saya bilang, kenapa sih kok big data ITB AJ ini harus ada disclaimer seperti itu ya. Jadi supaya big data ITB AJ ini nggak dituntut orang. Itu yang pertama. Oke. Nah, tapi kalau tadi Torite bilang, kalau saya pakai datanya KPU, terus saya jadi konsultan politik, boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh sekarang? Loh kan tapi datanya open, terus kenapa kok services yang di-generate data yang open itu harus berbayar? Kan ada value added. Yang sebenarnya orang harus bayar kan bukan datanya lagi.
tapi value added-nya lagi. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Dan kenapa kok pemerintah didorong untuk membuka open data semaksimal mungkin? Supaya apa? Supaya data yang dikumpulkan oleh duit APBN, APBD itu harus bisa digratiskan ke masyarakat. Oke, ini yang sudah jalan di informasi geospasial. Informasi geospasial itu seluruh peta BIG itu tidak berbayar. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi proyek-proyek yang nggak jelas untuk bikin-bikin peta. Jadi driving force-nya seperti, lu kalau saya mau bikin sesuatu yang terkait dengan information geospasial gimana? Ya kamu bikin value added di atas peta dasar tadi. Contohnya apa? Saya ngitung analisis terkait dengan resiko kebencanaan. Dari mana? Dari tinggi dan macam-macam. Nah itu kan tapi kan bukan dari datanya kan ya, tapi dari proses analitiknya. Jadi kalau itu yang sebenarnya saya menanyakan, ya nggak apa-apa kamu cari ini. Kayak kita bicara kasus ini contohnya. Kan bukan datanya yang ditunjukkan di sini. Atau kita bicara korelasi gitu ya. Antara pendidikan dengan ini. Kan sebenarnya bukan datanya, tapi analitiknya yang dijual. Sama dengan ketika kita bicara data bursa saham itu gratis gitu ya. Tapi Anda sebagai pialang atau apa kamu bayar apa? JP Morgan lah, Lehman Brothers untuk dapat analitiknya kan. Kira-kira portofolio investmentnya harus dari mana? Apa saja yang harus diinvestasikan? Nah, itu yang berbayar menurut saya. Oke. Oke, ya cukup Jadi jelas ya. sah-sah saja, sah-sah Ya, saja menurut saya. Dan menurut saya, ayo gitu loh ya. Google itu artikelnya dapat gratis. Oke. Tapi kita gratis ya, seolah-olah kita gratis. Tapi kan sebenarnya Google itu kan ad agency ya. Dan mereka dapat duitnya dari situ. Loh, orangnya gratis, ininya gratis kok enggak? Ya enggak apa-apa. That's the way the new economy work ya. Ya, ini mungkin bisa jadi peluang bisnis ya bagi teman-teman semua ya. Jadi kalau dulu kan saya ingat soalnya dulu pernah juga punya teman statistik gitu, mereka untuk ngambil data aja nge-survey itu bayar orang gitu. Baru bisa di-generate kesimpulannya gitu ya. Nah, di sini dengan open data ini proses datanya cukup pakai otak aja ya, pakai kemampuan gitu. Ngolahnya juga pakai kemampuan, pakai skill otak aja gitu. Hasilnya duit gitu. Jadi lumayan. Betul. Atau kalau pemerintah punya anggaran, jangan ngambil data yang sama, ambil data yang lain. Terus kita mash data itu. Kita kan gotong royong ya spiritnya.